beserta para sahabat-sahabatnya, para keluarga besarnya, para tabi'i wa tabi'inya, dan kita semua sebagai umatnya Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, insyaallah akan senantiasa diselamatkan, baik di kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang sesaat dan sebentar ini, dan kelak menuju kampung akhirat yang abadan, pasti itu abadi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan makbulan wa wasiqali rizqan thayyiban Fatub alayya taubatan nasuha, Fatub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya ilahi, hanya padamu tempat bersimpuh dan mengadu, dosa-dosaku ibarat debu terus bertambah setiap waktu. Sungguh tak layak mengharap surga, namun tak pula aku kuasa menahan siksa api neraka. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tiada daya dan upaya selain kita mohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam santun, salam hangat, dan salam persaudaraan selalu untuk para sahabat-sahabat Bari Lampung, para sahabat-sahabat dari Bung Laga Official, para sahabat-sahabat dari Gudang Madu, sahabat-sahabat semua, dan para sahabat-sahabat dari Gimbul. Subhanallah, saudara kita Gimbul, mudah-mudahan insyaallah katanya dia akan silaturahim, akan ngobrol-ngobrol dengan Bung Laga, sahabat-sahabat semua, dan juga dukung juga sahabat kita Ki Jagabaya dengan cara di like, di share, berikan komentar di kolom komentarnya, serta di subscribe selalu sahabat-sahabat semua. Sebelum Bung Laga melangkah lebih jauh masalah kebiadaban, kekejaman dari Nyi Pelet, Malampir, dan Ratu ke-8 ini, Bung Laga tak ada salahnya sahabat-sahabat semua mengenalkan, yaitu madu hitam sahabat-sahabat. Madu hitam, madu kuning sahabat-sahabat semua, ada minyak melati keraton, dan ada juga serbuk laut pantai selatan, serta garam asma sahabat-sahabat semua. Bung Laga coba mulai dari madu kuning sahabat-sahabat. Madu kuning
Madu ini amat sangat langka diketemukan sahabat-sahabat semua, apalagi madu Bali Lampung. Karena madu ini didapatkan terkadang nyawa sebagai taruhannya. Kenapa demikian Bung Laga? Karena madu ini dia bisa tumbuh, dia bisa ada sangkarnya hanya ada di pepohonan besar. Dan itu hanya ada di hutan belantara sahabat-sahabat. Jadi untuk mendapatkannya terkadang nyawa sebagai taruhannya. Apalagi madu ini telah didoa-doakan oleh Bali Lampung. Subhanallah, tabarakallah sahabat-sahabat. Madu kuning ini khasiat dan manfaat serta faedahnya, yaitu untuk menyembuhkan pegal linu, encok, rematik, asam urat, loyo, sahabat-sahabat semua. Karena kita sedia payung sebelum hujan, madu ini mudah-mudah dan insya Allah sebagai jembatan dan titian. Manusia hanya bisa berusaha, namun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkannya, sahabat-sahabat semua. Bagaimana caranya Bung Laga? Caranya dengan menjadi anggota member dari Bali Lampung, sahabat-sahabat. Iya, dengan menjadi anggota Bali Lampung sebagai membernya, sahabat-sahabat semua akan mudah untuk mendapatkan madu kuning ini. Atau bisa menghubungi nomor WhatsApp Bung Laga, sahabat-sahabat, 0895 3394 59176. Bung Laga ulangi, harus bisa menjadi anggota member dari Bali Lampung dengan membayar Rp400.000. Sahabat-sahabat bisa mendapatkan madu kuning, madu hitam, minyak melati keraton, serta serbuk laut pantai selatan. Atau bisa menghubungi ke nomor WhatsApp Bung Laga 0895 3394 59176. Madu hitam. Madu hitam ini sahabat-sahabat semua terkhusus, spesial untuk pasangan suami istri. Jadi kalau sahabat-sahabat semua mempunyai pasangan, memang benar uang segalanya, tapi bukan di atas segala-galanya sahabat-sahabat semua. Terkadang perceraian, keretakan dalam hidup rumah tangga kita bukan hanya faktor ekonomi. Akan tetapi sahabat-sahabat semua, akan tetapi karena faktor batin, faktor kebutuhan biologis. Bagaimanalah mungkin pasangan kita akan bahagia? Bagaimanalah mungkin pasangan kita bisa mengatakan bahwa adem ayem kalau di antara satu pasangan tidak bisa membahagiakan pasangannya, sahabat-sahabat. Nah inilah madu hitam sebagai solusi dan jalan keluarnya, sahabat-sahabat. Karena madu hitam ini amat sangat ampuh untuk kita bertempur, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, tabarakallah, sahabat-sahabat semua. Sedia payung sebelum hujan, sebelum terlambat, sebelum semuanya terjadi. Alangkah lebih baiknya kita siapkan madu hitam ini. Minyak melati keraton. Minyak melati keraton dari Bali Lampung ini, sahabat-sahabat, apabila sahabat-sahabat semua bekerja di suatu perusahaan ataupun kantor, bekerja di CP, bekerja di PT, memang minyak melati keraton ini bisa solusi titian dan jembatan kita. Apalagi ART, sahabat-sahabat semua, dalam negeri maupun luar negeri, sebagai asisten rumah tangga sudah otomatis tidak mungkin semuanya majikan itu baik kepada kita. Ada saja pekerjaan kita telah benar, pekerjaan kita telah lurus, namun majikan kita, bos kita, entah perempuan entah laki-laki, rewel, bawel, tak tahu juntrungan, tak apa yang dimarahi, padahal pekerjaan kita telah benar. Tapi nyata-nyata di depan mata majikan kita kita seolah-olah salah semua, sahabat-sahabat. Nah, untuk itulah minyak melati keraton ini amat sangat ampuh, amat sangat punya daya pikat, yaitu untuk meluluhkan bos kita, majikan kita, tuan kita, sahabat-sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Serbuk Laut Pantai Selatan. Serbuk Laut Pantai Selatan ini sama sahabat-sahabat semua, diperoleh dari Laut Pantai Selatan, diolah, diracik dan didoakan oleh Badan Lampung sehingga menjadi sebuah kebutuhan, sehingga menjadi sebuah faedah dan sebuah manfaat untuk sahabat-sahabat semua. Apabila sahabat-sahabat mempunyai penyakit tulang keropos, asam urat, pengeroposan pada tulang, Serbuk Laut Pantai Selatan ini sebagai solusi dan jalan keluarnya, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang tadi kesana kemari belum bisa menemukan kemana untuk mencari obatnya, mudah-mudahan insya Allah madu hitam, madu kuning, minyak melati keraton dan serbuk Laut Pantai Selatan sebagai solusi dan jalan keluarnya, insya Allah sahabat-sahabat semua. Ada juga garam asma. Kepala boleh sama, tapi hati tentu berbeda, sahabat-sahabat. Iya, karena garam asma ini untuk usaha niaga, untuk usaha dagang, yang punya usaha toko kelontongan, warung, pedagang kaki lima, dan bisa untuk menangkal jin-jin ataupun setan-setan yang akan mengganggu rumah kita. Bisa juga untuk menjauhkan dari orang-orang yang zalim, sahabat-sahabat semua. Apabila sahabat-sahabat mempunyai usaha toko, warung, pedagang kaki lima, ataupun lain-lainnya yang selama ini punya keluhan, kenapa akhir-akhir ini usaha kita, usaha saya yang tadinya lumayan maju, yang tadinya lumayan sukses, yang tadinya ramai pembelinya, tapi entah kenapa bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, akhir-akhir ini kok sepi. Allahu a'lam bishawab, sahabat-sahabat semua. Karena kita tidak tahu, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat-sahabat, namun ada kalanya manusia-manusia ini punya rasa iri, punya rasa dengki, punya rasa benci, punya rasa tidak suka apabila saudaranya maju dalam usahanya. Iya, berbagai macam cara dilakoni menemui perpanjangan orang pintar, dukunlah sahabat-sahabat semua. Bagaimana caranya agar saudaranya ini, bagaimana caranya agar rivalnya ataupun lawannya ini bisa bangkrut dan gulung tikar. Ditanamlah sesuatu di tempat usaha kita. Bisa jadi sahabat-sahabat semua, bisa jadi usaha yang kita lumayan maju, pembelinya yang lumayan ramai, tapi akhir-akhir ini drop. Akhir-akhir ini gulung tikar, sahabat-sahabat semua. Jadi intinya garam asma ini, sahabat-sahabat semua, sebagai solusi dan jalan keluar terbaik. Tapi lebih lengkapnya bisa sahabat-sahabat hubungi ke nomor WhatsApp Bung Laga ke 0895 3394 59176. Karena setiap permasalahan, setiap problematika yang menimpa, yang menjangkiti dalam tubuh kita, sudah barang tentu ada jalan keluarnya, sahabat-sahabat. Subhanallah, sahabat-sahabat. Subhanallah. Mana men? Itu men. Kita bacakan dulu men. Allahu Akbar. Coba ini dibikin men. Nah, inilah sahabat-sahabat semua, ini yang perlu kita lakukan. Kita harus berikhtiar, kita harus berusaha. Bagaimana caranya agar usaha kita bisa maju. Ini itu lagi men, karena terlalu gelap ya. Iya. Saat ini sahabat-sahabat semua, Bung Laga sedang menunggu kedatangan saudara kita yang lama tidak muncul, lama tidak keluar dari peredarannya, itu Mbah Jimbul, sahabat-sahabat semua. Beliau mengatakan insya Allah Bung Laga, saya akan coba silaturahim dengan Bung Laga, karena bagaimanapun mungkin sahabat-sahabat semua menanyakan di mana keberadaan Mbah Jimbul, di mana keberadaan dari Mak Datuk, di mana keberadaan dari spiritual Bari Lampung,
seperti John Cowboy, Ustadz Misterius, seperti Raden Saka, seperti Ustadz Ujang Narawi, seperti Kang Ujang, Kang Jamal, sahabat-sahabat semua. Karena mungkin sahabat-sahabat mengira mereka tidak akan pernah datang lagi ke Padepokan Lampung. Namun sahabat-sahabat semua percayalah, karena kami tim spiritual Lampung yang amat sangat kompak dan solid. Kami tidak bisa dicerai-beraikan, kami tak bisa dikotak-kotakan. Insya Allah suatu saat nanti kami akan bisa berkumpul kembali bersama sahabat-sahabat kami, bersama saudara-saudara kami, sahabat-sahabat. Kita bercerita tentang kebiadaban, kekejian, dan kekejaman dari Nyi Pelet ini. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Merasa Nyi Pelet ini punya ilmu tinggi, merasa paling hebat di muka bumi. Dia kerahkan anak buahnya untuk menculik jabang-jabang bayi merah. Untuk apa? Kalau kekuatan saya sudah pastikan Nyi Pelet amat sangat sakti dan dikjaya. Tapi ternyata untuk kecantikan abadi, sahabat-sahabat semua. Iya, karena sama-sama kita ketahui Nyi Pelet ini telah berumur ratusan tahun. Namun bagi yang melihatnya, bahwasanya Nyi Pelet seperti Mahesa melihat, seperti Ronald, Kurawa, Billy, Atek dan lain-lainnya, mereka menyangka dalam pandangan mata mereka Nyi Pelet ini amat sangat cantik jelita, amat sangat anggun. Karena kenapa? Karena preman-preman ini telah tertipu daya oleh kelicikan kekejian dari Nyi Pelet ini. Tapi kami yakin, sahabat-sahabat semua, kami amat sangat yakin dan hakul yakin, suatu saatnya nanti sehebat-hebat ilmu hitam akan hancur dengan ilmu putih. Namun kejahatan di muka bumi tidak akan pernah sirna, sahabat-sahabat. Tidak akan pernah sirna. Sampai kapan Bulaga? Sampai kiamat tiba. Allah Muhammad Rasulullah. Nah itulah sahabat-sahabat semua, itulah. Saya akan bacakan dari Esan Syakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama di Lombok, semoga Bulaga sehat walafiat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mama yang ada di Lombok. Mudah-mudahan Mama beserta keluarga besar, beserta orang-orang yang dicintai, orang-orang yang menyayangi, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan naungan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ada dari Ahmad Saroni. Assalamualaikum Bulaga dan kameramen, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih untuk saudaraku Ahmad Saron yang telah berkenan hadir, yang telah berkenan singgah, dan telah berkenan mampir di beranda Bulaga official. Bulaga akan doakan mudah-mudahan saudaraku Ahmad Saroni beserta keluarga besar dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja, dan dalam keadaan selamat dunia dan akhirat, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ada dari Suparti Purwokerto hadir. Salam Bulaga official. Bulaga berselawat supaya hati tenang Allahu Akbar. Bulaga sedang promo madu di produk BRL. Siapa minat, caranya mudah. Ya saudaraku, terima kasih saudariku Suparti yang telah berkenan hadir singgah mampir di beranda Bulaga dan terus memberikan doanya. Mudah-mudahan saudariku Suparti beserta keluarga besar, beserta orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang mencintai, dan orang-orang yang mengasihi, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat, dan selalu dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ada dari Sabda Ridus. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam rahayu, salam kedamaian. Terima kasih untuk Sabda Rindu yang terus
berkenan hadir, singgah dan mampir di beranda Bung Laga. Terus dukung Bung Laga dengan cara di like, di share, berikan komentar-komentar baiknya, dan di subscribe selalu. Dukung juga sahabat kami, ada gudang madu yang menjaga madu-madu dari Lampung, sahabat-sahabat semua. Karena kalau tidak dijaga, tahu sendiri, dari zaman dahulu kala kalau tidak ada penjaganya. Namun kenapa dirahasiakan Bung Laga? Suatu saat nanti sahabat-sahabat semua, siapa gerangan gudang madu akan diperkenalkan sendiri oleh Bari Lampung. Insya Allah sahabat-sahabat semua, doakan beliau, doakan juga sahabat-sahabat kami seperti Ki Jagabaya, Mbah Gimbul, Gus Arya, Bang Rio, Ki Rambat, Bang Reno, Ki Oyo Notorogo, dan beliau Bari Lampung dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat, sehingga kami mampu untuk menegakkan keadilan dan memberontas kezaliman di muka bumi, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, tabarakallah, sahabat-sahabat. Ada juga dari Suparti, siapa minat transfer saja jadi member WA Bung Laga atau Bung Laga. Terima kasih Suparti. Untuk yang minat, untuk yang berkenan, silakan sahabat-sahabat semua, silakan menghubungi nomor WhatsApp Bung Laga 0895 3394 59176. Ada dari Sabda Rindu, semoga Bung Laga bisa istiqamah hingga ke jannah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Sabda Rindu yang terus mendoakan Bung Laga. Mudah-mudahan dan insya Allah Bung Laga akan berjalan di rel kebenaran. Bung Laga akan istiqamah, karena Bung Laga bukan orang baik, sahabat-sahabat semua. Tapi Bung Laga pengen belajar baik, sahabat-sahabat semua. Dan Bung Laga tidak mau jatuh ke lubang yang sama, lubang yang akan menjerumuskan Bung Laga ke dalam lembah hitam, ke dalam lembah hina dina, dan ke dalam neraka jahanam. Sahabat-sahabat, doakan semoga Bung Laga ini kedepannya bisa berfaedah, bisa bermanfaat baik bagi pribadi Bung Laga, bagi keluarga maupun orang lain. Ada dari Tati Sifrel. Assalamualaikum Bung Laga, semoga banyak beli madunya lancar, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Karena sahabat-sahabat semua, di dalam papan tulis Lauh Mahfuz di surga telah tertulis bahwa tentang jodoh kita, tentang kematian kita, dan tentang rezeki kita. Intinya adalah rezeki tidak akan tertukar, sahabat-sahabat. Entah besar entah kecil, sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Banyak-banyak bersyukur, kata Allah, apa yang telah aku berikan kepada hamba-hambaku di muka bumi ini. Kalau hamba-hambaku banyak bersyukur kepadaku, akan terus kutambah, akan kulipat gandakan untuk hamba-hambaku. Tapi ingat kata Allah, kalau hamba-hambaku tak mau bersyukur tentang segala nikmat-nikmat yang telah aku berikan, percayalah, siksa dan azabku sangatlah pedih. Nauzubillah min dzalik, sahabat. Nah ini sahabat-sahabat semua, jadi pada intinya ternyata bersyukur itu amat sangat penting, harus kita tanamkan pada diri kita. Banyak manusia terlena, terbuai, lupa dari mana kita berasal. Dan banyak manusia putus asa seperti Bung Laga. Banyak yang putus asa karena ekonomi. Banyak yang putus asa karena terlalu ubud dunia, terlalu mencintai dunia, tapi kita melupakan akhirat. Jadi kita banyak-banyak bersyukur, entah besar entah kecil, walaupun mungkin kadangkala kita tidak punya rezeki. Kalau kita sering mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, insya Allah kita semua akan senantiasa terhindar dari sifat kikir, bakhil, tamak. Allahu Akbar. Hasbi Rabbi
jalallah ma fi qalbi ghairullah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Subhanallah. Memang sahabat-sahabat semua, kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman seolah-olah datang silih berganti. Kami menyangka, sahabat-sahabat semua, mungkin pada pun menyangka bahwa dengan tobatnya Raymondo, dengan tobatnya Bung Laga, setidaknya ada waktu jeda untuk istirahat, ada waktu jeda untuk bisa mungkin bagi keluarga yang punya keluarga akan berkumpul dengan keluarganya. Namun itu tadi sahabat-sahabat semua, kejahatan-kejahatan datang silih berganti. PR kami bukan semakin ringan, namun semakin berat. Kami telah berupaya sahabat-sahabat semua agar bisa menasihati para preman-preman itu. Dan kami telah berupaya bagaimana caranya preman itu bisa terbuka pintu hatinya, bisa terbuka pintu hidayah. Namun ternyata Nyi Pelet, Nyi Lampir, Ratu Kegelapan ini ada di belakang layar. Dia coba merayu para pria-pria, apalagi pria perjaka, sahabat-sahabat semua. Karena itu akan lebih kecantikannya bisa abadi. Sehingga dengan tega, biadab dan kejinya Nyi Pelet ini sampai menculik bayi-bayi merah. Dia suruh Ronald, dia suruh Mahesa, Atek, Billy, dan lain-lainnya. Mereka tidak merasakan bagaimana seandainya keluarganya diculik, sahabat-sahabat. Tapi inilah sebuah perjuangan, inilah sebuah cobaan, ini sebuah musibah bagi kami. Bagaimana caranya agar cobaan rintangan yang datang silih berganti akan coba terjang akan kami hadapi, sahabat-sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada dari Lilik Indahwati, Bung Laga kemana Abah Yono Karung, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu ataupun saudariku Lili Indahwati. Kabar Abah Yono Karung dalam keadaan sehat walafiat. Kabar Mak Datu dalam keadaan sehat walafiat. Kabar dari Kang Ujang Narawing, dari Kang Jamal, dari Raden Saka dalam keadaan sehat walafiat. Iya, sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat semua, dalam ini mungkin juga sahabat-sahabat juga sudah tidak bertemu Gimbul. Alhamdulillahirabbil alamin. Keadaan Mbah Gimbul dalam keadaan sehat walafiat. Karena Bung Laga pun tidak menyangka akan kedatangan dari Mbah Gimbul ini, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, sahabat-sahabat. Ada dari Ahmad Sahron, Mak Lampir suaranya mirip Mimi. Iya, sahabat-sahabat semua. Tapi Allah alam bisawab, sahabat-sahabat. Ada yang mengatakan Nyi Pelet, Mak Lampir seperti suaranya Mimi. Padahal Jagabaya mengatakan kepada Bung Laga dia mengintai sendiri, sahabat-sahabat semua. Di saat itu Mimi ini dimakamkan oleh Mahesa, Jarwo, Ronald, dan Jagabaya mengatakan itu makamnya. Bung Laga telah berziarah, Bung Laga telah mendoakan almarhumah, sahabat-sahabat semua. Kalau memang itu memang Mimi, Allah alam bisawab, sahabat-sahabat semua. Karena sebagaimana diketahui Mimi itu telah
wafat, telah meninggal dunia. Tapi entahlah sahabat-sahabat semua, entahlah apa karena memang keilmuannya atau memang kesaktiannya sehingga bisa muncul kembali dengan rupa yang berbeda. Ada dari Yuyun Setiasi, semua manusia belajar agar lebih baik setiap hari. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ya benar saudariku Yuyun Setiasi, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia tempatnya lupa, lalai, alpa dan dosa, sahabat-sahabat semua. Dan insyaallah kita akan sama-sama berfastabiqul khairah, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menuju kampung akhirat kelak. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ada juga dari Yunsiasi, siapa pun waspada pasti akan berkah di dalam hidupnya. Benar. Kalau kita mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rasa syukur itu akan kita bisa bawa menjadi berkah, menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada dari Umi Wulandari. Assalamualaikum Umi Wulandari dari Mekah Bunglaga. Semoga sehat, selalu sehat dan diberi rezeki yang halal yang penuh keberkahan dan selalu beristiqomah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Umi Wulandari yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Umi Wulandari yang ada di Mekah Al-Mukarramah beserta keluarga besar dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat dunia dan akhirat, dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan keluarga dari Umi Wulandari diliputi rasa kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan selalu. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dari Tati Sifrel, alhamdulillah Bung Laga sudah baik hati sama nenek lampir, jangan putus asa, Bung Laga selalu menyayangi. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih untuk saudariku Tati Sifrel yang terus memberikan support-supportnya, yang terus hadir dan mendukung channel Bung Laga official. Dukung sahabat-sahabat semua channel Bung Laga dengan cara di like, di share, berikan komentar di kolom komentarnya yang baik-baik, dan di subscribe selalu karena subscribe itu gratis sahabat-sahabat. Ada dari Umi Wulandari, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah wa syukurillah. Umi Wulandari, mohon doanya karena bagaimanapun kami selaku tim spiritual Banda Lampung bukan apa-apa tanpa sahabat-sahabat semua. Dan kami pun bukanlah siapa-siapa tanpa ada sahabat-sahabatnya, tanpa ada doa-doanya, dan tanpa ada dukungan serta partisipasi dan perhatiannya. Terus sahabat-sahabat semua, terus doakan kami selaku tim spiritual agar kami mampu bersabar, agar kami mampu istiqomah, dan agar kami sehat, selamat, sehingga mampu menumpas segala kejahatan, kezaliman, dan keangkaran murkaan yang bercokol di muka bumi. Karena kami telah berjanji sahabat-sahabat semua, di setiap helaan napas kami, selagi kami bisa bernapas, selagi kami bisa menghembuskan napas kami, maka kami akan terus berjuang dan berjuang demi menegakkan keadilan dan kebenaran, memberantas kezaliman sahabat-sahabat. Ada dari Tati Sifrel, suara tidak bagus Bung Laga ya. Mohon dimaafkan atas ketidaknyamanan sahabat-sahabat semua, karena maklum mikrofon kecil ini mungkin sudah kadaluarsa, sudah usang sahabat-sahabat semua. Mungkin insyaallah suatu saat nanti bila Bung Laga punya rezeki yang halal dan barokah, Bung Laga akan coba beli mikrofon yang agak layak sehingga bisa didengar dengan cara yang baik sahabat-sahabat. Ini main suaranya tidak ada katanya bang. Ya. Memang mikrofon ini sahabat-sahabat semua, dia tidak bisa bertahan lama, paling kisaran 20 menit sahabat-sahabat. Ya maklum, namanya mikrofon yang telah kadaluarsa dan usang. Tapi insyaallah Bung Laga katakan lagi, apabila suatu saat nanti mendapatkan rezeki dari Yang Maha Kuasa, insyaallah Bung Laga akan lebih beli mikrofon pengeras suara yang lebih layak dan pantas sahabat-sahabat semua.
Ini dari Atin SS Mulaga, sehat selalu, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih untuk saudariku yang terus berkenan mampir singgah di beranda Mulaga official. Alhamdulillah Mulaga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan kedepannya Mulaga akan selalu istiqomah, akan berjalan di rel kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat Nabi, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana men? Bagimu masih di perjalanan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbah Gembul masih ada dalam perjalanan, sahabat-sahabat semua. Pantengin terus beranda Mulaga, jangan sampai ketinggalan sahabat-sahabat semua. Insyaallah Mulaga kedepannya akan bersama Bareng Lampung dan tim Sepertul akan menampilkan sebuah kejutan-kejutan bagi sahabat-sahabat semua. Allah Akbar walillahil hamd. Sahabat-sahabat, nanti bagaimana caranya agar preman-preman ini agar kami bisa sekap. Karena preman-preman ini kalau tidak disekap, tidak dibarter, maksudnya tukaran dalam artian begini sahabat-sahabat semua. Agar Mahesa ini merasakan bagaimana kalau disekap. Kami tidak akan sungkan-sungkan, entah Mahesa entah Ronald, kami berikan pelajaran berharga. Mereka merasa sombong seolah mentang-mentang diisi ilmu oleh film ini, mereka sok paling hebat, sok paling jago, seolah dunia ini adalah kawasan mereka. Mereka bisa genggam dunia ini, sahabat-sahabat semua. Mereka tidak sadar bahwa di atas langit ada langit. Mereka tidak sadar bahwa kehidupan ini tidak abadi, tidak kekal, tidak hakiki. Dunia hanyalah sementara waktu saja, dan kampung akhirat yang akan kita tuju untuk selama-lamanya. Dunia tempat kita menanam, dan akhirat tempat kita menuainya, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kali ini kami telah laporkan dengan Bareng Lampung, sahabat-sahabat. Kami telah laporkan dengan Bareng Lampung, dan insya Allah mungkin nanti sore Bareng Lampung akan bisa membantu kami. Karena Bareng Lampung ini pekerjaan aktivitasnya sangat padat, sehingga belum bisa menyegangkan waktunya. Tapi dia berjanji entah hari ini entah besok dia akan bisa meluangkan waktunya untuk membantu kami. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan beliau ada waktu, karena bagaimanapun sebelum terlambat, sebelum semuanya terjadi, selekasnya kezaliman ini harus dihancurkan. Dan kami telah berjanji bagaimana caranya agar ritual-ritual sesat mereka akan kami bakar, sahabat-sahabat. Markas besar mereka akan kami bakar. Karena dengan begitu mereka akan kelimpungan.
Karena kami tidak mau ritual-ritual sesat mereka ini amat sangat meresahkan, amat sangat syirik. Sedangkan syirik sendiri adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, telah menduakannya. Nyi Pelet ini Maha Esa Ronald anggap sebagai yang serba maha, yang paling sakti, yang paling hebat. Padahal yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, dan yang mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Men, bagaimana men? Nah, inilah sahabat-sahabat semua. Inilah yang perlu kita lakukan. Karena setiap keangkeran murkaan, setiap kezaliman ini jangan sampai bersinar, jangan sampai bercokol di muka bumi ini. Dan itulah tugas kami, tugas kita sebagai manusia, agar setiap segala kejahatan yang di muka bumi ini jangan sampai ada. Apalagi seperti Ronald, Mahesa, Billy, Atek, Kurawa, sampai tega dan kejam serta biadab menculik jabang-jabang bayi merah. Mereka mengincar di mana ibu-ibu hamil. Jadi disitulah ternyata penculikan jabang-jabang bayi merah ini hanya untuk menjadikan kecantikan abadi bagi Nyi Pelet ini. Allah Akbar. Karena bagi Nyi Pelet sendiri, dia punya dendam tersendiri kepada Bari Lampung. Saya pernah mendengarnya sahabat-sahabat semua. Dia dendam membara, dendam kesumat karena suaminya dahulu kala pernah dikalahkan oleh Bari Lampung. Wallahu a'lam bishawab, siapa gerangan suaminya ini Bulaga pun tidak tahu. Tapi insya Allahnya suatu saat nanti kita semua akan tahu siapa sosok suaminya sehingga begitu dendamnya Nyi Pelet kepada Bari Lampung ini. Sahabat-sahabat, selalu terus dukung Bung Laga, terus berikan supportnya, karena bagaimanapun sahabat-sahabat semua, mungkin tanpa sahabat-sahabat semua, tanpa doa-doa, tanpa munajat dari sahabat-sahabat semua, Bung Laga saat ini bukan apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Dan belumlah tentu Bung Laga bisa berubah ini, karena mungkin salah satu doa-doa munajat daripada sahabat-sahabat semua dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bung Laga bisa bermuhajahah, bisa bertatap muka dengan sahabat-sahabat semua. Subhanallah, tabarakallah sahabat-sahabat. Dan mudah-mudahan juga terus Bung Laga akan mendoakan para sahabat-sahabat semua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, akan senantiasa dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Akan senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dunia kita selamat dan akhirat pun kita selamat, sahabat-sahabat semua. Dan insya Allah kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang akan menempati jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bung Laga coba akan bercerita sedikit sahabat-sahabat, sepenggal sekelumit cerita Bung Laga ini benar adanya. Bung Laga punya ibu angkat, Sesreber Bari Lampung, sahabat-sahabat. Di saat Bung Laga sebelum menjadi preman brutal, beliau ini telah menganggap Bung Laga sebagai anak kandungnya sendiri. Beliau selalu memberikan nasihat-nasihatnya. Beliau senantiasa memberikan wejangan-wejangannya. Apabila Bung Laga tergelincir, beliau akan coba terus memberikan nasihatnya agar jangan sampai rambu-rambu aturan agama diterobos oleh Bung Laga. Bung Laga menjadi preman. Beliau amat sangat murka, beliau amat sangat benci, beliau amat sangat marah, sahabat-sahabat semua. Semenjak itu
ibunda angkat Bulaga ini tidak pernah lagi mengubris Bulaga. Tidak pernah ada lagi dia mengabari Bulaga. Tidak pernah ada lagi komentar yang mendorong memberikan supportnya kepada Bulaga, sahabat-sahabat. Singkat cerita, sahabat-sahabat, tobatlah Bulaga. Bulaga cepat-cepat menelpon orang tua Bu angkat, sahabat-sahabat semua. Tapi apa yang Bulaga dengarkan? Yang mengangkat adalah bapak angkat, suaminya dari ibunda Bulaga ini, sahabat-sahabat. Beliau mengatakan bahwa ibumu telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sahabat-sahabat semua. Bulaga kaget bukan alang kepalang, sahabat-sahabat semua. Seolah-olah hati Bulaga ini amat sangat hancur, sahabat-sahabat semua. Tapi sahabat-sahabat semua, itulah nasihat-nasihat orang tua sering Bulaga abaikan. Kehilangan orang tua amat sangat menyakitkan, sahabat-sahabat. Sampai sahabat semua, kalau bukan karena kita tidak bersyukur kepada Allah SWT, jangan sampai ibu, tapi biarlah hamba-Mu ya Allah yang Engkau cabut nyawa ya Allah. Sangkinya, sahabat-sahabat semua. Sebuah nasihat-nasihat tidak ada lagi, sahabat-sahabat, untuk Bulaga. Sebuah wejangan-wejangan dari beliau sudah tidak ada lagi. Tapi cukuplah, Bulaga akan jadikan pedoman pembelajaran yang berguna untuk masa depan Bulaga nanti ke depan, sahabat-sahabat. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu angkat Bulaga diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, diterangi selalu dengan cahaya-cahaya sorga di alam kuburnya, dan insya Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung yang akan menempati sorganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Mohon maaf sahabat semua, Bulaga hanya sepenggal sekelumit bercerita. Cerita ini bukan merekayasa, cerita ini bukan pula mengada-ada, tapi ini real dan nyata. Harus Bulaga sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, karena berarti Bulaga mengucapkan terima kasih. Bulaga harus mengucapkan terima kasih yang tiada tara dan tiada terhingga atas doa-doanya selama ini, atas wejangan-wejangan selama ini. Dan insya Allah sahabat-sahabat semua, insya Allah kedepannya nanti Bulaga akan coba selalu istiqomah, akan selalu belajar lebih baik lagi, sahabat-sahabat. Bagi tadi mereka kabar, sahabat semua, insya Allah nanti malam katanya dia bisa berkunjung. Sekali lagi terima kasih banyak sahabat-sahabat semua atas segala perhatiannya, atas segala doanya. Bulaga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah ucap dan salah sapa dalam pembicaraan, dalam tutur bahasa dan tindak tanduk Bulaga, sahabat-sahabat semua. Bulaga akhiri usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.